Ketika memang Anda sedang berada di beda tempat dengan pasangan Anda, lalu Anda telepon pasangan Anda, tiba-tiba Anda mendapatkan adanya panggilan lain di ponsel atau di Android pasangan Anda. Dan ketika ini memang terjadi sering ya, kalau sekali kita maklum lah ya, tapi kalau sering terjadi setiap di telepon sibuk, bahkan ada panggilan lain, ini juga perlu dipertanyakan, siapakah orang itu ya. Karena ketika dia memang tidak ada masalah, dia akan langsung menjawab. Ketika dia hanya menjawab, oh ini teman, ini masih bahkan menjadi tanda tanya besar ya. Namun ketika dia yang kebetulan sama-sama menghubungi pasangan Anda di saat Anda telepon itu adalah mungkin saudara dan sebagainya, dia tidak akan takut dalam memberikan penjelasan. Namun ketika dia hanya bicara sekedar teman, ini perlu Anda korek kembali. Teman sejauh mana dan ada hubungan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 ciri wanita atau istri sedang melakukan perselingkuhan atau sedang berselingkuh. Nah, ini berarti dia memang sedang menjalani hal-hal yang memang dicurigai itu menjadi sebuah perselingkuhan. Artinya sudah tidak ada lagi keterbukaan, namun juga ditambah perubahan-perubahan yang berbeda dari biasanya. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya Kang Kumis mengucapkan terima kasih buat sahabat semua yang sudah mendukung channel Kang Kumis hingga saat ini. Dan juga tidak lupa silahkan Anda like, comment, subscribe, dan juga share di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin menambahkan sedikit bahwa ini mungkin ada bedanya atau bisa baru sebatas dicurigai ya, bahwa ketika orang yang memiliki 8 perilaku yang akan Kang Kumis bicarakan ini adalah biasanya dia sedang melakukan perselingkuhan dengan orang yang tidak jauh atau orang dekat. Nah, ini mari kita simak sama-sama 8 perbedaan yang terjadi pada seseorang ketika dia memang menyimpan orang dekat ya, atau punya simpanan orang dekat yang bermakna memang mereka mungkin pada saat itu terjadi saling menutupi. Yang pertama biasanya dia tetap pada saat itu ya, jadi Anda bisa perhatikan apakah memang sebelumnya pasangan Anda suka memakai parfum walaupun dia sedang berada di rumah. Nah, ini artinya mungkin penggunaannya akan lebih sering dari biasanya. Nah, ketika ini terjadi secara tiba-tiba pasangan Anda suka menggunakan parfum atau mungkin justru dia memilih aroma-aroma yang lebih tajam ya, lebih menyengat pada saat itu, dan dia lebih sering menggunakan itu, artinya dia berusaha untuk menjaga aromanya jangan sampai hilang. Nah, ini. Sementara mungkin suaminya dia adalah seorang pekerja yang bisa jadi berangkat pagi pulang malam. Ini untuk siapa? Ini tapi ini ketika memang itu terjadi di tengah kehidupan rumah tangga, sahabat semua jangan lupa ditanya baik-baik. Jadi jangan sampai ada prasangka yang tidak jelas terhadap pasangan. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, dia mulai pilih-pilih pakaian. Artinya biasanya kan ketika di rumah menggunakan pakaian yang paling sederhana pun dia tidak merasa malu karena dia merasa sudah dikenal sehari-hari oleh keluarganya. Namun kali ini walaupun dia berada di rumah, dia tetap selalu merubah penampilan dengan cara berpakaian, memilih pakaian yang paling menurut dia itu pantas untuk dilihat. Ini. Jadi ini membuktikan bahwa hal ini memang terjadi dengan orang yang tidak begitu jauh atau memang sudah saling mengenal. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, apakah dia sebentar-sebentar mendatangi cermin dan bercermin. Nah, ketika ia melakukan itu, suatu saat Anda memergoki, apakah dia selalu seakan-akan dia memang ingin memperlihatkan bentuk lekuk tubuhnya di hadapan cermin? Apakah dia juga sambil tersenyum sendiri? Ini. Nah, ketika Anda memergoki itu, mungkin karena seringnya ya, bisa jadi Anda memergoki seperti itu. Karena ketika terjadi seperti itu, juga kembali lagi ditanya, kenapa kamu seperti itu dan ada apa? Ketika alasannya jelas, bisa diterima secara logis, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Lalu yang keempat, dia sering tersenyum dan terlihat lebih riang, atau bahkan dia suka menyanyikan lagu-lagu yang memang bersinggungan dengan permasalahan asmara. Ini biasanya itu sering dinyanyikan. Nah, itu Anda perhatikan, karena lagu ini diciptakan karena biasanya ada kisah. Tanpa itu
sulit ya, karena kisah kehidupan ini juga bisa menjadi sebuah inspirasi dalam segala hal, termasuk dalam menciptakan sebuah lagu. Ini tentu ada kisah, entah itu untuk penciptanya sendiri atau mungkin memang kebetulan dia sedang mengalami kehidupan asmara mirip dengan pencipta lagu tersebut. Bisa jadi ini. Yang kelima, apakah dia memang memilih tidur lebih lama? Ya, atau memang dia tidur duluan, namun ketika suami sudah terlihat dia tidur, dia akan bangun. Dan apakah dia memang sering justru lebih sibuk dengan media sosialnya di malam hari pada saat Anda tertidur ini. Nah, ketika itu terjadi sering ya, padahal seharusnya komunikasi yang terbaik setelah berada di rumah adalah pasangan kita tercinta, bukan ponsel ya. Nah, ini tolong dimintai penjelasan ya. Kenapa di luar waktu itu memang dia menjalani hal-hal seperti itu. Lalu yang keenam, dia mulai banyak mengurangi kontak dengan pasangan, baik entah itu kontak mata, kontak fisik, dan juga hal-hal lain. Jadi secara tidak langsung dia memang terkesan mulai membatasi semua kebiasaan yang awalnya dilakukan dengan suaminya, ini mulai dibatasi. Dari komunikasi, gerak-gerik, atau hal-hal yang memang bersinggungan dengan fisik termasuk ya. Lalu kemudian yang ketujuh, dia suka pergi diam-diam saat si suami tidak ada di rumah ya. Jadi ini apa yang bisa diangarai bahwa seseorang memang kepergiannya ada maksud tertentu, bukan hanya sekedar main, tapi dia memang ingin menemui seseorang ya. Suatu saat ketika Anda ya sering mengalami hal-hal seperti itu, coba silahkan ya Anda pulang lebih awal ya dari biasanya. Apakah pasangan Anda ini merasa kaget, gelisah, atau takut? Apa yang terjadi? Apakah di situ ada sebuah keanehan? Jadi kalau dia tampak tenang-tenang saja, berarti memang dia keluar rumah ini walaupun tanpa Anda ya. Ya karena sebetulnya kalau kita ingin bicara lebih jauh, keluar rumah tanpa adanya suami atau tidak berpamitan itu tidak diperbolehkan bahkan ya. Ini. Lalu yang kedelapan, ketika memang Anda sedang berada di beda tempat dengan pasangan Anda, lalu Anda telepon pasangan Anda, tiba-tiba Anda mendapatkan adanya panggilan lain di ponsel atau di Android pasangan Anda. Dan ketika ini memang terjadi sering ya, kalau sekali kita maklum lah ya, tapi kalau sering terjadi setiap ditelepon sibuk, bahkan ada panggilan lain, ini juga perlu dipertanyakan siapakah orang itu ya. Karena ketika dia memang tidak ada masalah, dia akan langsung menjawab. Ketika dia hanya menjawab, oh ini teman, ini masih bahkan menjadi tanda tanya besar ya. Namun ketika dia yang kebetulan sama-sama menghubungi pasangan Anda di saat Anda telepon itu adalah mungkin saudara dan sebagainya, dia tidak akan takut dalam memberikan penjelasan. Namun ketika dia hanya bicara sekedar teman, ini perlu Anda korek kembali. Teman sejauh mana dan ada hubungan apa ini. Nah, sahabat, ini hanyalah beberapa gambaran yang mungkin perlu Anda ketahui, hanya sekedar menambah wawasan di dalam kita menjaga keharmonisan dan menjaga kelanggengan secara duniawi ya, hidup berumah tangga. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.